Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengupas tuntas praktik korupsi dalam penyaluran kredit fiktif yang melibatkan juru bayar bekang Kostrad, Dwi Singgih Hartanto dan sejumlah pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Menteng Kecil. Dalam sidang yang digelar baru-baru ini, Majelis Hakim menyoroti peran aktif Dwi Singgih yang mengatur ratusan rekening fiktif dengan total pencairan mencapai 57 miliar rupiah selama periode 2016 hingga 2023. Dwi secara terbuka mengakui dirinya menguasai ratusan kartu ATM dan nomor PIN dari para pemohon fiktif yang digunakan untuk mencairkan dana secara tunai. Dari 298 rekening, nomor PIN-nya macam-macam. Semua saya catat. Saya ambil uang tunainya lewat ATM, maksimal 5 juta per kali tarik, ujar Dwi saat menjawab pertanyaan hakim. Ia juga menjelaskan bahwa skema yang dijalankan memakai metode gali lubang tutup lubang. Pinjaman baru digunakan untuk membayar cicilan sebelumnya, sementara sebagian dana digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk pembangunan rumah di kawasan Mega Mendung. Kalau pinjam 100 juta rupiah, bisa jadi utangnya 2 kali lipat. Saya tahu itu rugi, tapi terus berjalan karena sudah terlanjur, imbuh Dwi. Yang Lena hormati murni istri saya Pak, yang bangun. Ini saudaraku, istri saudara semua kemarin penghasilannya kita bisa hitung lah Pak. Iya Bapak. Penghasilnya berapa sebulan, hasil dagang begini, itu jualan baju TNI, perangkat atribut. Iya. Kita bisa tahu lah, ruko juga ruko kecil kok Pak. Iya betul Bapak. Bisa dihitung semua betul, Pak. Betul Bapak. Makasih Pak, jujur saja Bapak. Iya Bapak. Siap. Nah, baik. Betul. Ini gaji Bapak tadi cuma 4,5 juta. Siap. Ya, 4,5 juta. Total lah mau uang segala macam sampai 7 juta sebulan bersih. Ada Pak, ada. Ada 7 juta sebulan gitu. Iya, ada. Dan untuk biaya hidup, maaf Bapak punya istri 2 lagi, buat iya, anak Bapak. lagi. Iya Bapak. Nah, maka tadi tanya rekan saya kurang segitu Pak. Terus selain itu Pak, ini Bapak juga sebelumnya ada showroom. Betul. Jual beli mobil, walaupun nggak banyak, 2 atau 3 mobil. Iya betul. Rina. Betul. Iya. Begitu. Iya. Itu mobil dari mana Pak? Ya tadi kan itu kan urusan istri saya Pak. Iya. Kan saya kan tadi bilang kalau saya kan sering gadian mobil Pak. Saya numpang itu aja Pak. Jual beli mobil itu kan butuh uang besar untuk mobilnya Pak. Iya. Di mobil Tapi dulu Pak. mobilnya kan nggak ada Pak. Mau istri saya cuman selama ini cuman laku cuman 2 Pak. Cuma 2. 2 iya. Itu untungnya nggak seberapa. Nggak ada. Itu kan cuma di kampung Pak. Jadi catatan kami ya. Siap. Baik. Siap. Untungnya cuma 2. Nggak ada. Sekarang saudara Siap. berdalih semua. Iya Bapak. Kan begitu. Siap. Tapi ada buktinya ini Pak. Saya leasingnya Kenapa? ada. Leasingnya ada. Silakan nanti saudara lampirkan pembelaan siap. setelah Dilaksanakan. Siap Setelah Bapak. itu pembelaan saudara. Siap Bapak. Ya. Siap. Ini juga anak saudara Muhammad Kurniawan Saputra, saudara jadikan nomini juga, debitur juga. Betul. Iya. Siap betul. Iya, dibikin fiktif juga, padahal anak sendiri loh Pak. Iya Bapak. Iya. Siap. Pak, ini kan saudara tadi rekan saya, ini untuk pinjamannya Pak, untuk pinjaman, mulai pinjaman ini kan kalau dihitung dari Cut Mutia dari 2016 Pak ya. Yang pertama kali Betul, Pak. betul. Iya, dari 2016 dimulainya. Pegawai BRI akui terima amplop, verifikasi abaikan prosedur. Dalam sidang yang sama, pegawai tetap BRI, Nadia Sukmaria, mengakui menerima ratusan berkas pengajuan kredit dari Dwi sejak 2016. Ia juga tidak menampik adanya pemberian amplop dalam proses tersebut. Yang saya pahami, uang tersebut sebagai ucapan terima kasih. Tapi saya tahu seharusnya tidak boleh menerima, ucap Nadia di hadapan majelis hakim. Nadia menjadi pegawai tetap BRI pada 2019, mengakui banyak menerima berkas langsung dari Dwi Singgih, bahkan tanpa verifikasi lapangan yang menyeluruh. Ia lebih banyak mengandalkan kelengkapan administratif, termasuk surat rekomendasi dan daftar nominatif, yang ternyata sebagian besar tidak valid. Saya pernah temukan keganjilan, data pemohon berbeda dengan Dukcapil, tapi Dwi meyakinkan itu karena alasan intelijen, kata Nadia. Dari total 214 berkas pengajuan, sebanyak 148 dinyatakan fiktif. Jaksa menyebut, dari pencairan 57 miliar rupiah, hanya 7,7 miliar rupiah yang berhasil kembali ke BRI. Sisanya, lebih dari 49 miliar rupiah kini menjadi kredit macet. Pertanyaan hakim,
Mengapa bank tak curiga? Majelis Hakim mempertanyakan mengapa pihak BRI tidak mendeteksi adanya lonjakan permohonan kredit yang signifikan. Awalnya hanya 2 berkas per bulan, lama-lama jadi 6. Mengapa tidak ada yang mencurigai kenaikan drastis ini? Tanya Hakim. Perwakilan BRI tersebut beralasan, performa pembayaran dari Satuan Kerja Bekang Kostrad saat itu dinilai cukup baik, sehingga tak ada alasan untuk mencurigai adanya penyimpangan. Pegawai customer service outsource di Krekot di tahun 2007 sampai dengan 2010, kemudian mengikuti job opening untuk mantri rekrutmen pegawai tetap. Baik, ini kalau dari SK-nya Bu Nadia sebagai mantri mana kecil, benar nggak Bu? SK-nya ini tanggal B02 sekian 2 Januari 2019. Betul Pak. Betul ya? Iya betul. Semenjak 2019. Betul. Betul begitu ya? Iya. Baik, Bu. Tadi Ibu dengar cerita ya dari kenal dari Pak dengan Pak Dwi Singgi dari 2014. Itu betul Bu? Betul, jadi saya 2 kali penempatan Sebelum di Menteng Kecil. Iya. Oh, 2 kali? 2 kali penempatan. Pertama di September 2014, saya penempatan di sana dikenalkan oleh Mbak Karlinawati, mantri sebelumnya. Kemudian di Menteng Kecil hanya sampai dengan Desember 2016. Kemudian saya pindah ke Guntur, 2 tahun di Guntur, BRI unit Guntur. Kemudian kembali lagi ke Menteng Kecil 2019. Baik. Bu, Karena Mbak Hera naik jadi supervisor. Baik, oke ya. Bu, saudari ya, ini kan saudari sudah kenal tadi, ada bukti rekeningnya juga, ada transfer segala macam dari 2015 langsung dari Pak Dwi Singgi. Diterangkan masuk kepada itu kan sudah ada kedekatan emosional nih Bu. Ketika sudah pernah berhubungan, itu lebih ke lantas 2019 pekerjaan aja. Pekerjaan. Iya. Maksud saya, ya karena pekerjaan ada hubungan juga kan? Pekerjaan. Iya pekerjaan. Iya. Pekerjaan. Lantas ada juga di 2019 kan dikasih amplop lagi sama Pak Dwi Singgi. Ada ngomong lagi nggak sama Pak Dwi Singgi? Saya akan mengajukan ini nih Bu ke Menteng Kecil. Nanti ACC ya. Begitu ada tidak? Oh nggak ada. Saya terima berkas. Nggak, sebelum terima berkas kan masuk lagi Pak Dwi Singgi nih, ketemu lagi sama Ibu. Oh nggak ada kesepakatan apapun. Saya tidak ada kesepakatan, tidak meminta, tidak mengarahkan. Dan proses pengerjaan bukan semata-mata dari uang. Yang saya pahami uang tersebut sebagai ucapan terima kasih. Iya, oke. Bu, yang saya pahami juga Bu, sebagai pegawai BNI itu BRI itu nggak boleh terima sesuatu Bu. Oh iya, saya tahu. Yang saya tahu, yang saya pahami Bu ya, nggak boleh kan Ibu terima juga bersama yang lainnya Bu. Yang saya pahami, Ibu saja kan nggak boleh juga. Kalau ketahuan malah bahkan pihak internal bisa dipecat, bisa dikeluarkan dari BRI. Yang saya tahu begitu. Baik Pak. Ya, betul ya, begitu ya. Betul. Iya, kan Ibu terima juga. Oke, baik. Benar tidak yang dibilang tadi sama Pak Dwi Singgi, itu dalam setiap mengajukan berkas permohonan itu dalamnya ada amplop-amplop Bu? Enggak setiap berkas ada ya Pak ya, sesuai dengan dan itu pun yang saya tahu berkasnya itu setelah proses pencairan. Jadi yang Pak Dwi Singgi bilang ada amplop-amplop di dalam berkas itu untuk proses yang minggu lalu gitu. Jadi itu sebagai rasa ucapan terima kasih. Sebagai terima kasih. Uang-uangnya tadi yang ada amplopnya itu berapa banyak? Mungkin separohnya kali ya Pak ya. Separuhnya, Iya. Begitu ya. Nominalnya berapa masing-masing itu? Iya 200 itu Pak. 200 atau 500? Enggak pernah sampai segitu Pak. Nggak sampai segitu? Nggak Sampai segitu. Baik kalau gitu Bu ya. Bu, benar tidak ketika Pak Dwi Singgi menyerahkan berkas itu langsung ketemu Ibu? Atau kontak dulu telepon, Bu saya mau kirimkan berkas nih permohonan, begitu? Karena ini kan prosesnya sudah berjalan lama dan saya pun meneruskan. Kalau memang saya ada di tempat, diserahkan ke saya. Tapi kalau misalnya saya nggak di tempat, karena kan mantri juga on the spot keluar, ada pinjaman pengelolaan usaha atau saya kunjungan ke instansi yang lain, biasanya diterima oleh customer service atau oleh satpam seperti itu Pak. Begitu ya? Iya, kadang juga ada nasabah yang emang debitur aslinya langsung menghadap saya. Gitu. Iya. Kalau selama yang di berkas yang diajukan di surat 48 sama Pak Dwi Singgi, ada tidak debiturnya yang ngadep kepada sama Ibu? Kenapa Pak? Maaf. Ada tidak debiturnya yang ngadep langsung ketemu sama Ibu?
Ada Pak, tapi mungkin sudah dilunasi. Mungkin kalau misalnya memang ternyata terbukti itu fiktif, mungkin yang aslinya sudah pindah-pindah karena di tahun 2022-2021 ada nasabah yang Bu, ini take yang over. 148 ini. Oh, berarti itu fiktif 148 semua ini Pak. fiktif semua. Iya betul. Ya. Iya. Fiktif semua. Ada tidak yang ketemu sama Ibu yang fiktif semua ini? Enggak Pak. Enggak. Iya. Ya, baik. Ini pinjaman yang fiktif-fiktif ini, Bu, yang tanda kutip fiktif ya, Iya, baik, biar gampang istilahnya. Baik. Fiktif. Ini ketika jadi permasalahan 2023 ini, Bu. Jadi kan Ibu kan dari 2019 ke sini ya. 2019, 2022 sampai 2023 ini terakhir. Itu ada tidak? Memang sudah lunas semua atau memang masih ada tunggakan? Besar nggak tunggakannya? Begini Pak, ketika di appraisal yang atas nama Yes. pengajuan appraisal itu dihentikan, berarti kan sudah tidak ada proses pencairan pinjaman lagi. Nah di situ yang awalnya lancar, setiap bulannya Pak Singgih membayar. Setelah appraisal dihentikan, di situ mulai timbul tunggakan. Baik. Karena Ini kalau mungkin dari catatan kemarin Bu ada saksi, ada ahli juga dari BPKP Bu. Dari total di mente kecil yang dicairkan 57 miliar sekian, ya 57 miliar sekian. Ini yang cicilan pokoknya itu yang dikembalikan itu hanya 7,7 miliar sekian Bu. Ada sekitar 50 hampir 50 miliar sisanya Bu. Kalau dibilang tunggakannya besar banget Bu. Iya betul Pak. Iya maksudnya berarti kan banyak tunggakannya kalau hampir 90% yang belum dikembalikan Bu. Iya itu sekitar di bulan Maret muncul DPK kolektibilitas 2. Karena di bulan Januari dan bulan Februari kita melakukan penagihan, pembayarannya pun sempat dibikin 2 kali. Pembayaran langsung sudah muncul ada gejala-gejala tunggakan. Nah setelah itu iya betul suplesi. Ada suplesi juga Iya, istilahnya betul, suplesi Pak. lah kalau Betul. saya taunya top up. Betul Pak. Suplesi, ada yang suplesi. Itu suplesi memang nggak cek Bu. Ini nggak cek kan, ini riwayatnya aja ini nggak jelas ini. Kok bisa disuplesikan gitu loh Bu? Kan ada riwayatnya kan, tunggakan apa segala macam segini banyaknya Bu. Ya itu tadi proses pengerjaan saya berkas menurut saya lengkap, Ya. dicek satu sama lainnya, verifikasi data, kemudian dicocokkan juga dengan daftar nominati pegawai, kemudian dengan kelengkapan yang lainnya, ada daftar rincian gaji, ada rekomendasi atasan. Surat rekomendasi atasan saya pahami bahwa itu memang sudah resmi dikeluarkan dari instansi tersebut karena ada stempel dan ada tanda tangannya. Iya. Seperti itu. Oke, begitu Bu ya. Iya. Baik, Bu. Oke, kalau sampai ke sana oke. Ini kan berkas diajukan. Ini kan berkas diajukan segala macam. Nanti kan dikoreksinya, dinilai segala macamnya oke lah. Yang tahap screening awalnya ada di CS kalau saudara jelaskan gitu dalam BAP saudara ya. Lantas tapi kan nanti yang memutuskan nanti akan dilanjutkan ke pemutusan kan saudara sebagai pemerkasa. Ya, pemerkasa Pejabat kredit pertama. lini itu yang dalam hal ini mengurusi beriguna ini kan pemerkasa dan pemutus kan begitu. Iya betul. Pemerkasa kan dimulai dari saudara. Iya. Saudara yang ngecek segala macamnya begitu ya. Betul. Oke, saudara Iya. ngecek sampai saudara melakukan ya untuk ke Brispot lah, untuk yang sistem las lah, segala macam yang ke Dukcapil apa segala macamnya kan saudara. Ya. Ketika itu ada nemukan keanehan nggak sih Bu? Awalnya tidak Pak. Nah di tengah perjalanan saya mengalami ketika sistemnya sudah semakin mutakhir gitu ya Pak Iya. ya. Di Brispot itu kan muncul ada hasil dari slik. Ya. Di situ muncul ada ketidaksesuaian dari pekerjaannya. Ya. Dari Ya, situ kayak kan kemarin tunjukkan ada yang datanya Gojek lah, ada yang cuma tukang ayam lah, kan begitu. Betul. Terus Ibu saya nggak baca? saya lapor ke atasan saya, Pak ini ada yang ada keganjilan. Tahun 2020. Iya betul Pak. Iya. Terus? Terus saya diarahkan oleh atasan saya. Siapa atasannya? Pak Rudi. Pak Rudi ini sebelah saudara. Iya betul. Betul, terus? Diarahkan untuk kunjungan ke Kosat Bekang. Ya. Keesokan harinya saya langsung berkunjung ke sana tanpa pemberitahuan kepada Pak Dwi Singgi. Saya diterima di sana. Maksudnya bisa ketemu juga dengan atasannya tapi sulit ditemui, jadi hanya bertemu dengan Pak Dwi Singgi. Saya ceritakan tentang keganjilan yang saya alami. Di situ Pak Singgi meyakinkan saya bahwa hampir sebagian besar data identitas anggota Bekang memang belum terupdate secara Dukcapilnya. Iya. Ada yang statusnya memang disembunyikan karena dia sebagai intel. Ada yang
memang sebelum bekerja sebagai TNI yang bersangkutan profesinya swasta. Seperti itu. Baik Iya. Bu. Baik. Itu Ibu begitu nggak ada keinginan lagi nanti suatu saat harus ketemu pimpinan, nggak ada kunjungan berkala, kan begitu Bu? Kan harus harusnya kemarin saya tanya, ada saksi yang menerangkan harus ada kunjungan berkala, ketemu sama kepala kantornya, biar tahu nih nominatifnya benar atau tidak. Kan selama ini kan Ibu hanya percaya sama Pak Dwi Singgi, Iya, betul, kan Pak. gitu. Semua data yang dikirim oleh Pak Dwi Singgi, kan Iya, begitu. iya, betul, Ternyata kan Pak. kejadiannya seperti ini. Iya, Iya, nggak lakukan juga. nggak melakukan itu karena maaf Pak, Iya. di instansi di Menteng Kecil kita kelola ada sekitar 20 instansi. Iya. Ada satu dua instansi yang lainnya yang model pembayarannya seperti Pak Singgi juga Iya, Pak. oke. Jadi saya tidak ada sampai curiga ke situ. Baik. Seperti kayak Puspomat Iya. dia Oke Bu, gajinya kita BRI fokus ke veteran. sini aja ya. Oh, Makanya baik. ada yang lain, jadi Baik. Ibu nggak curiga ke sana karena ada yang Mirip-mirip mirip Pak pembayarannya. Dwi Singgi. Makanya Iya. kan ada surat kuasa potong upah apa Iya, segala macam. iya. Itu kan dimasukin nomor rekening di situ, Bu. Dimasukin nomor rekening mana? Itu kan rekening gaji nanti yang dimasukkan di situ. Atau rekening dia sudah punya rekening, kan begitu, Bu. Ini kan Pak Dwi Singgi kan bayarnya Ibu tahu kan secara cash. Secara Kan cash, gitu. betul. Lantas gunanya apa surat kuasa potong upah itu, Bu? Kan secara cash. Kalau cash itu kan secara potong rekening. Kan syaratnya udah itu. Ibu nggak lakukan itu. Apalagi ini ada yang suplesi. Kan harusnya kan untuk peminjam berikutnya bisa dicek lagi. Iya, saya hanya mengecek ke rekening koran pinjamannya karena persyaratannya 6 bulan lancar harus persyaratannya untuk bisa Baik. disuplesi 6 bulan lancar. Tadi tanya rekan saya ulangi lagi. Rekening korannya, rekening gajinya di print tidak? Bukan, maksud saya malah ngeprintnya yang print rekening pinjaman karena salah syarat suplesi, pinjaman, baik. syarat suplesi itu 6 bulan lancar. Baik. Begitu ya. Iya. Ada kesalahan tadi ya kata Pak, data dari Pak Dwi Singgi. Setelah itu 2021 kan banyak, 2022 makin banyak Pak Dwi Singgi mengajukan. Paling banyak gitu. Iya, karena ya itu tadi Nggak ada curiga lagi di yang situ. ketika saya ke tempatnya Pak Singgi, Iya. Pak Singgi memberikan keyakinan masalah ini dan itu, terus saya minta daftar nominatif pegawai. Jadi dasar kami untuk melakukan proses pengerjaan berkas yaitu daftar nominatif. Baik gitu ya. Iya. Bukan karena ada uang terima kasihnya Bukan nih, Pak, gitu bukan. Karena secara aturan juga untuk proses pinjaman SLA itu 2 hari Baik. kerja Pak. Jadi itu disetujui ataupun ditolak. Baik. Jadi uang tersebut juga tidak untuk memperkaya saya, tidak untuk Enggak, meloloskan saya nggak bilang memperkaya Ibu. Saya nggak bilang memperkaya Oh, Ibu. iya. Ya. Tapi dapat tapi bukan untuk memperkaya bukan diri. sebagai uang peluci karena tadi Bukan untuk meloloskan juga karena iya, saya bukan untuk rasa itu meloloskan. sudah nggak apa-apa, lengkap. nggak apa-apa ya, bukan untuk meloloskan itu dapat. Tapi Ibu terima saja, oke? Baik, selanjutnya Bu. Kerugian dan pembagian keuntungan. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, praktik ini dilakukan secara sistematis sejak 2016 hingga 2023 dan melibatkan 3 pegawai BRI lainnya. Rudy Hotma, Kepala Unit 2019 hingga 2022, Heru Susanto, Kepala Unit 2022 hingga 2023, dan Antonius HPP. Selain Dwi Singgi yang disebut menikmati keuntungan hingga 56,7 miliar rupiah, jaksa juga merinci penerima dana lainnya, yakni Nadia Sukmaria, 29,8 juta rupiah, Rudy Hotma, 65,5 juta rupiah, Heru Susanto, 26,5 juta rupiah, Antonius HPP, 20 juta rupiah, Muyasir, 4 juta rupiah, Maman, 53,5 juta rupiah, Sutrisno, 53,5 juta, Wiwintini, 1 juta, Herawati, 1,8 juta. Pengajuan kredit juga kerap dilakukan secara suplesi atau top up oleh Dwi atas nama pemohon yang sama, dengan pencairan tetap disetujui karena berkas dinilai lengkap. Majelis Hakim mempertanyakan kesadaran terdakwa atas dampak perbuatannya yang merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah. Dari audit tercatat total kerugian mencapai 56,7 miliar rupiah. Apakah terdakwa sadar akibat perbuatannya? Tanya Hakim. Dwi menjawab singkat, "Siap, Yang Mulia."